Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doanya akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Khairun Nisa. Kepada Khairun Nisa, Ibu persilahkan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini yang tidak hadir siapa ya di kelas kita? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Berarti hadir semua ya Ananda. Baiklah, materi kita pada siang hari ini yaitu membahas mengenai sistem sirkulasi. Yang mana tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai yaitu kita mampu mengetahui pengertian dan juga fungsi dari sistem peredaran darah, kemudian mengetahui mekanisme sistem peredaran darah besar dan juga kecil, kemudian mengetahui kelainan serta gangguan pada sistem peredaran darah, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan sistem peredaran darah, sebelumnya adakah yang tahu apa itu pengertian dari darah? Silakan Nak, yang ingin berpendapat Ibu persilakan. Saya, Bu. Baik, Adel, silakan. Darah itu berbentuk cairan berwarna merah dan agak kental, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, benar ya yang dikatakan oleh teman kalian bahwa darah itu adalah cairan merah dan kental yang mengalir di seluruh tubuh kita dan berhubungan langsung dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian darah itu juga terbentuk dari beberapa komponen. Nah, ada yang tahu komponen apa saja pembentuk darah? Saya, Bu. Silakan Nisa, Ibu persilakan. Yaitu komponen darah itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, Bu. Baik, benar ya jawabannya. Nah, plasma darah itu merupakan komponen terbesar di dalam darah karena lebih dari separuh darah itu mengandung plasma darah. Kemudian sel darah merah atau eritrosit itu merupakan bagian utama dari sel darah. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit, yang mana bentuknya itu tidak tetap. Kemudian sel darah putih ini dibentuk atau diproduksi di sumsum merah, kemudian di kelenjar limpa. Nah, jumlah sel darah putih pada orang dewasa itu berkisar antara 6.000 sampai 9.000 sel per cc darah. Kemudian ada yang namanya keping darah. Nah, keping darah ini tidak teratur dan tidak mempunyai inti, yang mana ini diproduksi pada sumsum merah serta berperan penting pada proses pembekuan darah. Baiklah, Ananda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu, saya ingin bertanya. Silakan Tiara. Nah, Bu, berapakah jumlah sel darah merah pada pria dan wanita? Apakah sama, Bu? Oke, sel darah merah pada pria dewasa itu sekitar 5 juta sel
per cc darah, dan pada wanita itu sekitar 4 juta sel per cc darah, yang mana jumlah eritrosit itu bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan juga usia. Gimana Tiara, apakah sudah paham? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Coba kalian perhatikan PPT berikut ini. Apakah sudah kelihatan? Oke. Sudah, Bu. Tugas ini dikerjakan dan didiskusikan oleh teman sekelompok kalian, yang mana waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Nah, pada slide yang pertama ini, yang mengenai proses pembekuan darah, ini dikerjakan oleh kelompok 1. Nah, pada slide yang kedua ini, cara kerja jantung ini dikerjakan oleh kelompok kedua. Yang mana kelompok pertama itu terdiri dari Nisa dan juga Adele. Kemudian kelompok kedua itu terdiri dari Nini dan juga Tiara. Nah, waktu dan tempat Ibu persilakan. Apakah diskusinya telah selesai, Nak? Baiklah. Jika diskusinya telah selesai, maka langsung saja Ibu persilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan dari hasil diskusinya. Saya perwakilan kelompok 1 yang terdiri dari sendiri dan teman saya adalah Ananda. Kami akan membahas mengenai proses pembekuan darah. Nah, jika suatu jaringan tubuh terluka, maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim tromboksinasi atau trombokasib. Enzim ini akan mengubah protombin menjadi strobin dengan bantuan ion kalsium dengan vitamin K. Protombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Selanjutnya, trombin mengubah fibrinogen atau larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang tidak larut dalam plasma darah yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Jika luka seseorang hanya di permukaan otot, biasanya darah cepat membeku. Tetapi bila luka lebih dalam, diperlukan waktu yang lebih lama agar darah membeku. Cukup sekian pemaparan dari kami. Materi selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 2.
kasih. Oke, baik. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Baik, terima kasih. Cara kerja jantung, yaitu yang pertama, darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen masuk ke dalam serambi kiri. Nah, dari serambi kiri, darah diteruskan ke bilik kiri. Selanjutnya, darah di bilik kiri dipompa keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, membawa oksigen. Nah, setelah oksigen digunakan untuk proses pembakaran di dalam sel-sel tubuh, darah kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida dan air. Nah, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan. Selanjutnya, dari bilik kanan, darah dipompa keluar dari jantung menuju ke paru-paru untuk melepas karbon dioksida dan mengambil oksigen. Cukup sekian dari kami kembalikan ke Ibu. Baiklah. Alhamdulillah ya, dari hasil pemaparan Ananda semua sudah cukup luar biasa sekali. Nah, mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kita pada siang hari ini. Materi berikutnya akan kita bahas pada pekan depan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan, coba kalian cek Google Classroom. Di situ sudah Ibu kirimkan tugas kalian mengenai mekanisme peredaran darah kecil dan juga besar. Nah, pengerjaannya itu Ibu beri waktu selama 2 hari. Baiklah, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.